Selamat datang di Puan Podcast yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sabila Karahman, biasa dipanggil Ira. Aku dari staf PP BEM KM FEB Unan dari jurusan akuntansi angkatan 2025. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan nih teman-teman, khususnya di perkembangan zaman yang begitu cepat. Yaitu tema yang mau kita bahas adalah Kartini masa kini, emansipasi perempuan di era modern. Kalau kita mendengar Kartini, mungkin yang terbayang di pikiran teman-teman itu adalah sosok pejuang perempuan yang memperjuangkan hak-hak pendidikannya dan memberikan kebebasan berpikir pada masanya. Namun, pertanyaannya, kita kan di era digital nih teman-teman. Apakah perjuangan itu sudah selesai atau perjuangan itu masih ada tapi bentuk perjuangan yang berubah? Nah, pada episode podcast kita kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang emansipasi dan apa sih itu stereotip. Tentu saja, aku nggak sendiri teman-teman pada episode kali ini. Di samping aku, sudah ada narasumber yang sangat luar biasa yang mempunyai pandangan dan mempunyai pengalaman mengenai peran perempuan di zaman sekarang. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh nih Kak langsung memperkenalkan dirinya Kak. Oke, perkenalkan aku Tiara Khairunisa, biasa dipanggil Ara, dari jurusan Farmasi angkatan 23. Dan saat ini alhamdulillah diamanahkan sebagai Menteri Pergerakan Perempuan BMKM Unan. Nah, mungkin kita sebelum ke pembahasan yang mau kita ini nih Kak, aku mau nanya sedikit apa sih aktivitas atau kegiatan Kakak selama Kakak berkuliah di Universitas Andalas? Mungkin dalam waktu dekat-dekat ini nih Kak. Kalau untuk aktivitas ya dalam waktu dekat ini memang lagi beramanah dan membantu di BEMKM Unan Universitas Andalas sebagai menteri di Kementerian Pergerakan Perempuan. Itu sih. Dan Kementerian Pergerakan Perempuan ini mirip-mirip nih kayak di Dinas PP BEM FEB Unan. Itu juga bergerak menyuarakan isu-isu tentang keperempuanan dan juga memberdayakan puan-puan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin tadi kan aku udah sempat dengar Kakak berasal dari Fakultas Farmasi. Iya. Apalagi itu kan kayak laprak banyak banget teman-teman. Terus Kakak juga mengemban amanah menjadi Menteri PP BEM Unan. Pasti itu kayak manage waktunya tuh pasti susah ya Kak. Terus pasti terini juga sama laprak mungkin ya Kak. Betul. Nah, oke Kak, kita mungkin langsung ke pembahasan ya Kak. Nah, tadi tuh kita sudah mention tentang emansipasi. Aku mau nanya tentang emansipasi itu kan istilah emansipasi sering digunakan sebagai simbol kemajuan. Tetapi dalam praktiknya itu maknanya bisa menjadi sangat luas antara kebebasan, kesetaraan, dan tuntutan untuk menjadi lebih. Nah, kalau menurut Kakak, apabila Kakak mendengar kata emansipasi, apa makna yang terlintas di pikiran Kakak tentang kata tersebut? Oke. Kalau dari Kakak ya, emansipasi perempuan itu nggak jauh-jauh dari pengertian sudah Ira sampaikan tadi. Memang highlightnya di sini ya emansipasi perempuan itu memang kebebasan dan yang dimiliki oleh perempuan sesuai dengan fitrahnya gitu. Kebebasan mengakses ilmu, kebebasan menyuarakan kebenaran, menyuarakan pendapat, dan juga berdaya di segala aspek kehidupan gitu, baik itu di sosial, pendidikan, dan juga lain-lain. Nah, berarti tuh perempuan tuh sudah mempunyai haknya untuk kayak mencari peluang baru, mengeksplor banyak-banyak kegiatan di luar sana. Betul. Nah, mungkin kan kampus itu sering dianggap sebagai ruang yang lebih setara ya Kak, namun melintasnya relasi kuasa dan bias gender masih bisa terjadi secara halus. Nah, menurut Kakak itu bentuk perjuangan perempuan yang paling kerasa di kampus sekarang tuh bentuk perjuangannya seperti apa sih Kak? Oke, kalau bentuk perjuangan perempuan yang paling kerasa di lingkungan kampus ya, memang di lingkungan kampus ini kan diisi oleh mahasiswa yang memang bisa disebut sebagai kaum intelektual. Nah, di sini juga kita punya kebebasan akses digital gitu, dan bisa dilihat juga kita di lingkungan kampus ini bisa mematahkan stigma bahwa perempuan itu hanya pemanis di organisasi atau dan lainnya. Bisa kita lihat gitu, seperti di beberapa UKM atau di beberapa organisasi yang ada di kampus itu pemimpinnya sudah ada yang perempuan gitu ya, sudah berani perempuan di kampus ini mengambil estafet kepemimpinan gitu. Dan juga bisa kita lihat teman-teman kita perempuan yang ada di Unan itu udah melek gitu ya, dan juga menyuarakan kebenaran gitu. Kalau misalnya
misalnya ada kasus pelecehan seksual atau kasus penyimpangan seksual, pasti itu langsung disuarakan gitu, baik itu di media ataupun hal-hal yang lain. Nah, benar nih Kak, kan aku juga di organisasi itu udah banyak perempuan yang udah memimpin nih Kak. Narasi emansipasi kan sering dipahami sebagai perjuangan yang sudah berhasil. Namun ada juga pandangan bahwa perjuangan itu hanya berubah bentuk, bukan selesai. Nah, apakah emansipasi perempuan di Indonesia itu sudah selesai atau justru perjuangan itu berubah bentuk Kak? Oke. Kalau menurut kakak ya emansipasi perempuan itu di tahun sekarang tuh belum selesai, cuma memang berubah bentuk. Yang dulunya di zaman era Kartini itu memperjuangkan hak-hak pendidikan perempuan gitu supaya bisa bersekolah. Nah, sekarang nih sudah ada nih kesempatan untuk perempuan untuk mengenyam pendidikan, mengakses ilmu pengetahuan. Namun di ranah-ranah profesional atau pendidikan seringkali perempuan itu mendapatkan stigma, objektifikasi ataupun diskriminasi sosial secara halus gitu tanpa kita sadari, seperti relasi kuasa gitu, dan juga dalam berinteraksi gitu dengan sesama. Tadi kita udah mention tentang emansipasi ya kan. Sekarang tuh mau membahas tentang media sosial, gimana tuh media sosial tuh sering dipandang sebagai alat pembebasan nih Kak, tetapi juga menciptakan standar-standar baru tentang pencapaian hingga gaya hidup perempuan. Nah, di era digital dan media sosial, apakah perempuan itu lebih bebas atau justru menghadapi tekanan baru dengan adanya media sosial atau misalkan teknologi yang semakin canggih nih Kak? Oke, kalau pendapat kakak ya di era digital sekarang itu digitalisasi itu seperti pedang bermata dua. Nah, jadi di samping dia bisa memberikan kita kebebasan, tapi dia juga sebaliknya justru memberikan kita tekanan. Kebebasannya itu di mana ya kita bebas untuk berekspresi, bebas untuk berinovasi di media sosial gitu. Banyak kan konten kreator gitu yang ada di TikTok atau di IG gitu yang menyuarakan atau memberikan insight-insight baru gitu tentang perempuan gitu atau dan lainnya gitu. Tapi tidak sedikit juga adanya standar kecantikan atau standar cantik itu gimana, standar sukses itu gimana, standar pintar itu gimana, atau bahkan perempuan itu sendiri malah mendapatkan objektifikasi gitu di komentarnya gitu secara tidak langsung, atau bahkan bisa mengarah ke jokes yang berbau arah-arah seksis. Nah, benar nih Kak, media sosial kan selain punya dampak positif yang banyak, tapi itu juga mempunyai dampak negatif. Seperti kayak sekarang kan ada influencer yang sudah mungkin ada kayak dia tuh konten yang mana tentang kayak kehidupan sehari-hari mereka, tentang tutorial makeup, or skincare kayak gitu. Nah, pasti mungkin di beberapa komentar ada kayak omongan orang yang mana tuh berkomentar negatif ya Kak. Terus juga bisa mendorong mental influencer itu kayak stop untuk beli konten, terus kayak aku mungkin nanti ganti konten yang lain dengan kayak komentar-komentar yang tidak dienakan itu tuh Kak. Nah, dimana kan di satu sisi ini perempuan tuh kan memiliki lebih banyak pilihan ya Kak dibandingkan sebelumnya. Namun di sisi lain itu semakin banyaknya pilihan yang bisa itu berarti semakin banyak tekanannya juga ya Kak untuk berhasil di berbagai bidang. Nah, menurut Kakak menjadi perempuan di tahun 2026 itu lebih mudah atau misalkan lebih rumit nih Kak? Oke, kalau menurut kakak ya menjadi perempuan di tahun 2026 itu lebih mudah di bagian aksesnya, dan alhamdulillah kayak kita sebagai generasi muda gitu sudah memiliki banyak akses gitu kan ya, tapi dengan kemudahan yang ada justru malah membuat kita lebih rumit. Nah, contohnya kayak ada stereotip gini lah atau stigma-stigma yang hadir gitu. Contohnya kayak pernah dengar istilah kayak independent woman atau apalah itu segala macamnya, kayak perempuan itu dituntut mungkin ini bagus ya sebenarnya, tapi secara tidak langsung menciptakan standar baru yang rasanya itu nggak perlu kita berkompetisi dalam hal itu gitu. Kayak selagi perempuan itu bisa menjadi diri sendiri gitu, berkarya menurut itunya sendiri, kemampuannya sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Yang bikin mirisnya itu kayak perempuannya itu kayak dia harus bagus di akademiknya, harus bagus di bagian dapur, harus kan ada kan stigma kayak tiga itu dapur, kasur, sumur, gitu. Nah, itu sih stigma yang itu. Nah, benar nih Kak, kan
apalagi perempuan tuh sekarang tuh di media sosial tuh kan suka mengupload tentang pencapaian mereka dan mungkin kan tujuan dia mengupload itu untuk memotivasi, tapi tuh banyak perempuan di sana tuh kayak merasa itu dia berkompetisi untuk mencapai si independent woman ini, tapi dia bahkan tuh dibanding-bandingkan gitu, betul, itu yang bikin kayak dia tuh memaksakan dirinya tuh kayak harus lebih loh dari si dia gitu, padahal kan dia tuh mengupload tuh untuk kayak memotivasi aja ya kan Kak. Nah mungkin aku juga setuju tadi independent woman. Oke Kak, tadi kan kita sudah membahas nih Kak tentang emansipasi. Nah pembahasan selanjutnya kita akan membahas stereotip. Aku mau sedikit meng-highlight atau menyimpulkan tadi emansipasi tersebut. Nah dimana kan emansipasi perempuan itu pada dasar itu kan proses memperjuangkan kesetaraan hak-hak dalam pendidikan, pekerjaan maupun menentukan pilihan hidup. Di Indonesia itu gagasan ini sering dikaitkan dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini Kak, yang mendorong perempuan itu untuk mempunyai akses yang sama seperti laki-laki. Jadi teman-teman, emansipasi itu bukan soal menyamai laki-laki, tapi memastikan setiap perempuan itu punya kesempatan yang adil untuk berkembang. Nah, seketika kita bicara soal stereotip, kita masuk ke sisi lain dari realitas sosial nih Kak. Stereotip itu adalah kan label atau anggapan umum yang dilekatkan pada kelompok tertentu, misalnya anggapan bahwa perempuan itu harus lembut, tidak boleh terlalu ambisius, atau lebih cocok di ranah domestik. Seringkali ini stereotip terlihat sepele teman-teman, tapi sebenarnya itu bisa membatasi cara perempuan itu dipandang dan diperlakukan. Dari sini kita melihat bahwa meskipun emansipasi ini sudah membuka jalan teman-teman, tetapi stereotip ini menjadi tantangan yang diam-diam mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kita boleh lanjut ke pembahasan mengenai stereotip nih Kak. Oke. Stereotip itu kan tentang perempuan itu sering dianggap sebagai hal yang sudah biasa, bahkan terkadang dilanggengkan tanpa disadari termasuk oleh perempuan itu sendiri. Nah, menurut Kakak kenapa stereotip tentang perempuan itu masih bertahan sampai sekarang, bahkan tuh setelah perjuangan Raden Ajeng Kartini ini Kak? Oke, kalau menurut Kakak ya karena adanya normalisasi hal-hal kecil gitu, kayak udah disampaikan Ira juga tadi kan, stereotip kalau perempuan tuh harus gini, kayak adanya label gitu, dan atau pengkotak-kotakan perempuan tuh harus gini, kalau kayak gini tuh berarti tuh ke arah-arah cowok-cowok aneh gitu, atau kayak gini kan ada juga tuh dengar perempuan yang cerdas atau perempuan yang vokal itu tuh pasti dikenal sama pemberontak, atau jangan perempuan jangan terlalu itu deh, vokal deh gitu, atau perempuan jangan cerdas-cerdas sekali lah, omongannya nggak usah arah ke arah sana gitu, atau tanpa disadari gitu kan di ranah organisasi atau ranah pekerjaan gitu kan, kamu kan perempuan nggak usah ambil yang berat-berat gitu, biar aja lah yang cowok gitu. Itu sih karena adanya normalisasi tadi, jadi kayak, dan itu pun malah membatasi kita kan dalam mengeksplor diri gitu. Ya mungkin tadi normalisasikan yang membatasi diri perempuan, dimana kan pasti ada statement kayak ngapain sih perempuan itu harus ngejar S2, S3, tapi kalau misalkan itu ujung-ujung balik ke dapur. Nah itu banyak banget nih teman-teman di media sosial tuh kayak perempuan itu ngejar pendidikan yang tinggi tuh, tapi kayak ujung-ujungnya balik ke dapur. Tapi mungkin dengan bertambahnya tahun untuk stereotip itu mungkin agak memudar ya Kak? Iya betul. Mungkin ini Kak sedikit cerita juga ya. Memang Kak juga lahir di daerah dibilang pedalaman kali nggak juga, tapi di daerah kabupaten gitu, dimana memang stereotip itu masih ada gitu. Kak waktu itu pernah dapat itu sih kayak sebelum nunggu masuk kuliah itu Kak mencoba kerja gitu kan, mengisi waktu luang. Nah, terus sampailah pada saat waktunya Kak harus kuliah gitu kan, kita udah mau masuk ke jadwal kuliah gitu sehari-hari. Timbullah harus akan nanti dikat ya ini ya. Kan pas sudah masuk jadwal kuliah kan harus berhenti kerja dong di sana gitu kan, karena udah selesai gitu masa untuk leha-lehanya gitu, masa gabutnya. Nah di sana tuh timbul komentar kayak ngapain kuliah itu ngeluarin duit, mending kerja tuh uang masuk gitu, bukan uang keluar. Tapi untungnya di satu sisi ada yang bela gitu, ada seorang yang bela kayak ya biarin aja, nanti uang yang dia masuk setelah nanti sarjana beda dengan uang yang masuk pas sekarang gitu, pas kerja sekarang. Makanya kayak itu mungkin dari budaya juga ya, budaya zaman-zaman dulu, makanya di era dulu gitu Kartini sangat memperjuangkan itu kan, dan juga ada pahlawan-pahlawan wanita yang lain juga. Kayak Cut Nyadin, Cut Mutia, Nana Kudus dan lain-lain. Memang
dampaknya masih kerasa sampai sekarang. Nah, itulah fungsinya kita sebagai generasi muda gitu ya, yang udah melek digital gitu, dan mudah juga untuk menyuarakan, untuk vokal tentang itu ya. Mari kita berantas dengan nggak menormalisasi hal itu gitu. Ya teman-teman, Gitu. kayak pasti kan sebagian orang tuh pasti punya pandangan kayak kuliah itu kuliah itu lulus buat kayak kita cari kerja gitu kan, tapi sebenarnya bukan teman-teman. Kayak kita tuh kuliah, mungkin perempuan di luar sana kayak mengejar pendidikan tinggi itu untuk menambah ilmu yang banyak dan untuk yang menambah pengalaman, memperluas relasi gitu teman-teman. Nah tadi kan media sosial itu bisa menjadi ruang perlawanan ya Kak terhadap stereotip, tetapi juga bisa memperkuatnya melalui tren dan validasi sosial. Nah, apakah media sosial ini memperkuat atau malah membantu melawan stereotip perempuan Kak? Oke. Sebenarnya banyak banget ya kalau udah di dunia media sosial atau dunia digital tuh semua info tuh ada, baik itu yang memperkuat stigma stereotip tadi ataupun memperlemah. Yang memperkuatnya itu contohnya ya adanya konten-konten yang atau komentar-komentar lah, komentar-komentar yang ada di kayak tadi influencer atau konten kreator gitu. Nah, tapi yang memperlemah stereotip itu makin banyak juga yang makin tumbuh banyak juga yang melawan hal itu gitu, kayak konten kreator atau influencer yang memberikan edukasi terkait hal yang mematahkan stigma-stigma, atau bahkan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini gitu kan, khususnya juga yang di UNAN gitu, nggak sedikit juga kan yang udah berani show up juga, kayak nge-share pengalaman hidupnya, pendidikannya, atau prestasi yang dia dapat gitu. Jadi itu sih yang bisa mematahkan stereotip itu. Ya benar Kak, apalagi kayak sekarang tuh banyak influencer yang memberikan motivasi, atau misalkan kayak kita perempuan ini harus berani melawan, nggak boleh perempuan ini kayak terus diam aja di zona nyaman gitu ya Kak. Nah, dimana kan banyak stereotip itu tidak lagi muncul dalam bentuk yang kasar nih Kak. Nah, bisa muncul dalam bentuk-bentuk yang halus seperti candaan, seperti ekspektasi sosial, atau misalkan nasihat, mungkin berlindung dari kata-kata itu ya Kak. Tapi tuh kayak dia tuh sebenarnya melakukan stereotip, tapi tuh dengan candaan atau apa itu kayak dikira aku hanya bercanda kayak gitu ya Kak. Nah, apakah menurut kakak itu stereotip apa yang paling halus tapi sebenarnya itu terjadi di lingkungan sekitar kita nih Kak? Kalau dari kakak ya yang udah kakak sebutin tadi itu sih, kayak perempuan yang vokal, yang pintar tuh pasti sulit diatur. Perempuan yang melek politik, ya udah bahasan perempuan gak usah ke arah-arah sana, udah paling urusan rumah tangga atau urusan kalau di zaman kita sekarang kayak akademik tuh kayak biasa aja lah, nggak usah arah-arah politik nih segala macam. Itu tanpa secara nggak langsung itu bahkan malah membatasi ruang gerak kita gitu kan. Dari kakak itu sih. Nah, dimana kita sekarang bahas nih Kak tentang generasi. Nah, kita kan mungkin memasuki dengan generasi Gen Z ya Kak. Nah, ada berbagai pandangan nih mengenai generasi Gen Z, dimana tuh kan Gen Z itu kayak mungkin Gen Z itu nggak mau yang ada proses dulu, harus mau instan ya Kak. Nah, tapi tuh di sisi lain tuh Gen Z ini bisa kayak dia melek atas isu, kayak dia tuh bisa berpartisipasi mengenai cepat gitu, mengenai kayak berita-berita atau misalkan isu-isu di dunia nih Kak. Nah, menurut kakak itu hal apa? Gimana Kak? Ya, Nah, mungkin tadi kita sudah membahas stereotip teman-teman. Nah, aku tuh mau mention tentang generasi sekarang nih. Kita sudah memasuki di generasi Gen Z nih Kak. Ada berbagai pandangan, ada dua sisi tentang orang tuh memandang Gen Z. Nah, Gen Z itu kayak Gen Z itu nggak mau yang harus ada prosesnya dulu. Gen Z itu harus mau instan. Gen Z itu nggak boleh kayak nggak mau capek gitu kan. Tapi sisi lain tuh Gen Z itu melek terhadap isu-isu yang ada. Kayak Gen Z itu cepat berpartisipasi, apalagi kayak di TikTok kan ada berita-berita yang lagi hype, lagi hot. Dimana tuh Gen Z itu langsung speak up, langsung membuat konten-konten untuk memotivasi, untuk motivasi, atau kayak konten-konten yang untuk mendukung, yang itu kayak ada Gen Z itu berikut serta gitu Kak. Nah, menurut kakak, apakah generasi sekarang itu sudah lebih sadar soal kesetaraan dibandingkan generasi sebelumnya nih Kak? Oke, kalau menurut kakak ya di zaman sekarang generasi muda tuh emang udah lebih sadar, karena juga tadi di ruang digital yang banyak banget informasi yang bisa kita dapat, tapi memang
disinilah perbedaan tipisnya. Contohnya kayak di samping kita banyak dapat info luas, nah di situ juga kita harus menyaring-nyaring info nih, yang mana yang rasanya ini bener dan ini tuh nggak menyalahi kodrat atau menyalahi fitrah gitu. Karena ada beberapa paham-paham lain gitu, itu tipis sebenarnya perbedaannya. Nah, dan dengan kita nggak menyaring, ngefilter hal tersebut, secara nggak langsung kita mengamini paham tersebut, atau secara nggak langsung kita malah ikut aliran ke sana gitu. Jadi itu sih, di samping dengan banyaknya informasi yang kita dapatkan di ruang digital sekarang gitu, di media sosial, kita juga harus pilih-pilih gitu apa aja info-info yang bakal kita konsumsi sehari-hari gitu. Nah benar Kak, apalagi kayak kalau misalkan ada nih berita yang lagi hot, lagi hype, terus viral di TikTok nih, banyak kayak netizen yang pasti bilang kayak bermuka dua, dimana tuh di satu konten kayak di suatu akun itu dia mendukung dia ini, tapi pas di konten yang lain dia tuh malah sebaliknya. Kadang netizen tuh kayak denial mungkin ya, kayak dia tuh nggak sesuai dengan apa yang dia iniin. Terus netizen itu mungkin tentang netizen itu kayak dia tuh gampang terpengaruh, dimana misalkan dia udah iniin jawaban ini, tapi ada orang yang orang-orang yang berkata kayak lain tuh, dia tuh langsung terpengaruh, dia langsung kayak oh berarti kayak gini ya, dia malah jadi ikut untuk mengkomentar yang kurang-kurang enak gitu Kak. Betul. Nah mungkin kita udah di penghujung pertanyaan nih Kak nih. Emansipasi kan sering dipahami sebagai kita tuh harus menjadi setara, tapi bukan menyamai laki-laki teman-teman. Tapi cara memaknai itu bisa berbeda-beda mungkin Kak. Dari orang-orang tuh memandang tuh menyamai itu kan hal lain ya Kak. Ada kayak menyamai itu kayak mungkin mirip laki-laki, tapi mungkin di sebagian orang tuh kayak kita nggak menyamai laki-laki, tapi itu kita juga mempunyai hak yang adil untuk terus berkembang dan mengeksplor. Nah, menurut Kakak, hal apa yang ingin diubah dari cara mahasiswa memandang emansipasi dan stereotip itu Kak? Oke, mungkin tadi sedikit banyaknya juga udah dijelasin juga sama Ira kan ya. Dari Kakak, memang emansipasi perempuan itu bukan hanya melabel kita tuh sebagai perempuan harus dapat hak yang sama laki-laki. Kalau laki-laki bisa kayak gini, kita harus juga bisa kayak gitu. Nah, bukan gitu. Karena memang fitrah kita di dunia ini juga saling melengkapi gitu kan sama laki-laki, dan hak-hak yang kita tuntut itu yaitu hak-hak yang kita tuh bisa sama-sama bermanfaat gitu, sama-sama berdaya, sama-sama bisa mengakses ilmu, atau sama-sama bisa menyuarakan kebebasan berpendapat gitu. Nah, jadi itu sih stigma di sini emang sesuai fitrahnya gitu. Bukan berarti kita harus sama laki-laki semuanya. Intinya kalau laki-laki bisa kayak gitu, kita harus bisa kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi kita sebagai perempuan ya emang sebagai jati diri kita sebagai perempuan yang memang memiliki hak gitu untuk kebebasan tersebut. Ya betul Kak, aku juga setuju Kak. Kayak perempuan itu bukan yang kayak kita harus lebih tinggi daripada laki-laki, tapi itu perempuan itu mempunyai hak yang adil, dimana tuh mereka tuh berani untuk mencoba pengalaman baru, dan mereka tuh kayak di dunia luar tuh masih banyak melakukan kegiatan positif lainnya, yang mana itu untuk mengembangkan dirinya dan mencoba hal-hal yang baru tentu saja Kak. Betul. Nah tadi kan kita sudah membahas nih Kak tentang emansipasi, tentang stereotip. Nah mungkin di akhir nih, hal pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada Kartini masa kini untuk lebih berdaya di waktu yang akan datang Kak? Oke, kalau dari Kakak ya, untuk Kartini masa kini, puan-puan atau perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, percayalah kalian itu istimewa, kalian itu terbaik dengan versi kita masing-masing gitu. Jangan takut, jangan merasa berkecil hati atau merasa rendah diri hanya karena kita perempuan gitu. Justru dengan kita perempuan lah kita diistimewakan. Ya bagus banget Kak. Berarti kayak perempuan itu di luar sana itu nggak boleh takut untuk mencoba hal-hal yang baru, dimana tuh kalian tuh terdorong untuk mencoba mengeksplor kegiatan-kegiatan yang belum kalian coba nih teman-teman. Dimana kan kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu ya Kak gimana ke depannya gitu Kak. Nah mungkin
pada akhirnya ini aku mau merangkum ya Kak. Pembahasan tentang emansipasi dan stereotip ini bukan cuma soal memahami konsep nih teman-teman, tapi juga soal bagaimana kita menjadi peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita ikut melanggengkan stereotip atau justru berani mempertanyakan dan mengubahnya? Karena perubahan itu tidak selalu datang dari hal-hal yang besar teman-teman, tapi dari cara kita berpikir, bersikap, dan memperlakukan bersama lain lingkungan terdekat. Nah, terima kasih Kak atas waktu dan pandangan Kakak yang telah Kak bagikan. Semoga diskusi ini menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran kita bersama tentang pentingnya kesetaraan dan mengurangi stereotip lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, sekian episode podcast kedua kita kali ini. Diharapkan dengan pembahasan kita tadi itu bisa memotivasi dan mendorong perempuan-perempuan di luar sana untuk lebih berdaya dan dapat mengembangkan diri dari kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bersama aku, Sabila Karahman, dengan narasumber di samping aku, Tiara Khairunisa. izin pamit undur diri dan saksikan di podcast yang ketiga DPP BKM FEB Unan, Selaras Bergerak, Perempuan Berkarya.